makanya masih untung segini, masih di atas 0. Kalau saya sih udah nggak sanggup deh kalau udah minus. Orang 6 derajat aja saya pernah kemana tuh di Sulawesi itu Malino. Oh, Itu di dinginnya gunung. bukan main. Iya, padahal baru 11 derajat. Rasanya Iya. udah. Kayaknya makan Indomie cepet ininya, cepet membekunya lagi. Kopi udah gak terasa panas lagi kopi. Iya, kopi nggak terasa lagi panas. Aduh. Salam kenal Pak Wibowo. Ya Pak Wibowo kelihatan lebih muda nih. Saya udah coba Pak Gatot pakai background screen hijau itu memang betul gambarnya jadi bagus. Bagus ya? Iya ya. Oh, tinggal pilih aja virtualnya. Iya ya. Ya tinggal dipilih aja. Mudah sekali. Iya ya. Kang Wawan, selamat malam Kang Wawan. Pak John Tangke. Pak Niko Kanter. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibowo, apa kabar Pak Wibowo? Baik Pak Niko, baik. Pak Widiawan, apa kabar Pak Widiawan? Teman-teman yang lain. Selamat malam Pak Niko, apa kabar? Salam sehat. Sama-sama, sehat-sehat semuanya. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Pak Ferhat. Selamat malam Pak Gatot. Ikut izin di sesi ini ya. Ya, alhamdulillah bisa join ya. Ya, alhamdulillah. Rupanya kalau malam banyak yang bisa ya. Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Gatot. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Udah lama nggak jumpa nih Pak Arif. Iya, tapi yang penting sehat. Alhamdulillah. Ini sama cucu nih rupanya. Yang dia yang nyetel. Oh gitu. Jadi kita sudah gerombolan kakek-kakek nih. Lupa. Sudah diajari berapa kali lupa. Oh, gitu. Siap. Masih di kementerian Pak Arif? Enggak, sudah dapat gelar DRS di rumah saja. Luar biasa nih. Ini Pak Arif nih pakarnya KPK ini. Wah, ada lagi. Ini pencetus membenarkan yang balik ya, membiasakan yang benar. Membiasakan yang benar, membenarkan yang biasa. Nah, luar biasa. Sampai lupa saya ada. Aduh. Oke, nih sambil nunggu Mbak Eki, ntar saya kontak dulu Mbak Eki ya. Tadi katanya bisa. Ini timur dulu. Oke, Mbak Eki rupanya masih rapat, tapi dia bilang pasti join kok, insya Allah. Pak Arif pernah ketemu Bu Eki Suciati? Mati, Pak. Belum. Kan sama-sama pegiat KPK nih. Nggak tahu deh. Iya, sama-sama pegiat KPK. Angkatan kali. Dia pernah dicalonkan sekitar tahun 2011-an ya, kalau nggak salah. Oh. Cukup ya, lama sih. Kalau ketemu mungkin ketahu kali. Oke.
Oke, mungkin kita mulai aja ya sambil menunggu Mbak Egi. Dia udah tahu apa yang mesti dibahas, jadi mungkin sambil jalan kita bisa saya nanti approve. Om John juga udah siap ya, Om John? Masih. Ya, Pak. Oke, sip. Baik. Siap, Pak, dari tadi. Oke. Selamat datang juga Pak Mukti Baskara. Ya, Assalamualaikum, Ya. selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk join malam ini membahas sebuah buku yang menurut saya lebih banyak buku ini agak berbeda ya. Biasanya kita membaca buku atau membahas buku-buku yang lebih kepada why ya. Kalau ini lebih kepada how to gitu. Jadi mungkin ini nggak apa-apa, nanti sambil jalan kita akan coba telaah buku ini. Nah, sambil menunggu juga, alhamdulillah malam ini kita ada tamu kita, yaitu Ibu Egi Suciati. Sambil jalan, karena beliau masih rapat, nanti akan join segera. Jadi sambil saya membahas, mungkin nanti beliau akan nyambung gitu. Tapi yang jelas, sudah tahu sih bukunya tentang apa, dan saya juga udah banyak berkomunikasi dengan beliau. Ya, sebelum kita masuk ke bukunya sendiri, saya izinkan saya langsung share screen aja, mulai dengan apa yang sebetulnya sudah kita bahas ya. Jadi kita sudah bahas cukup banyak. Jadi saya nggak perlu baca satu persatu, tapi spektrumnya semua yang kaitannya dengan manajemen dan leadership, sampai kepada teknologi dan juga strategi, change management juga, kemudian juga culture. Nah, kemudian juga kenapa saya memilih buku ini, karena buku ini juga bisa menjadi salah satu yang mungkin selama ini missing, atau bukan missing ya, cuma dibahas tapi sepintas aja pada saat kita membahas leadership ya. Di sini juga ada Pak Niko ya, Pak Niko waktu itu membahas leadership challenge ya. Itu juga sedikit banyak membahas mengenai integrity atau honesty ini. Nah, kali ini memang cukup menarik ya, karena memang saya sendiri kenapa dulu beli buku ini sebetulnya lebih di drive oleh kebutuhan. Waktu itu ada istilahnya penugasan di Kementerian PAN untuk Reform the Reformers. Terus saya pikir ini buku kok cocok banget, dan ternyata memang benar sangat membantu saya, dan karena ada program itulah saya kenal dengan Ibu Egi Suciati ini juga gitu. Nah, buku ini sendiri sebetulnya cukup lama ya, kalau nggak salah 2003 kalau nggak salah. Tapi bukan itu yang penting kandungannya, karena menurut saya semakin relevan saat ini, dan saya langsung aja mengenai buku ini. Pertama adalah mengapa kita perlu membaca buku ini ya. Jadi sebetulnya kan buku ini topik mengenai integrity, honesty gitu ya. Bagi banyak orang itu sudah merupakan suatu hal yang garing ya. Kalau saya bilang banyak yang mengatakan ngapain sih ngomongnya kayak gini gitu ya. Tapi menurut saya justru di situ ya tantangannya gitu. Jadi kalau saya boleh rangkum ya, kenapa kita membaca buku ini, karena memang sudah merupakan keniscayaan ya. Jadi artinya buku ini sudah tidak bisa ditawar lagi kalau kita ngomongin mengenai honesty atau integrity gitu ya. Di sini ada pakar-pakarnya, ada Pak Arif, ada Pak Bu Egi. Oh, Bu Egi udah join ya, silakan. Selamat malam Bu Egi. Nah, baru aja dimulai Bu Egi, ya. Jadi silakan. Malam. Selamat malam. Ya, tapi sebetulnya rapatnya belum selesai, jadi saya double kuping nih, nggak apa-apa. Oke, multitasking. Saya masih masih mendengarkan ini Pak Gatot dulu, monggo. Oke, ya. Jadi Atau baru sudah baru selesai? dimulai. Enggak, Oh, baru dimulai. Baru dimulai. Ya, baik, Ya. baik. Ya. Baik, makasih. Baik, jadi ya silakan. Jadi pertama adalah mengenai keniscayaan ya, bahwa yang namanya honesty, apapun dari sudut pandang manapun, selalu ini merupakan hal yang penting sekali, dan
tidak hanya di public sector, di private sector pun saya melihat bahwa yang namanya honesty, integrity itu suatu hal yang suatu keniscayaan barang, is necessary gitu ya. Jadi ini hal yang pertama yang membuat saya tertarik untuk membahas buku ini. Kemudian tantangannya adalah mungkin nanti juga dalam diskusi kita bisa kupas ya. Ada beberapa hal yang kita melihat bahwa sebetulnya orang-orang atau di sekeliling kita aja, nggak usah jauh-jauh, yang menurut kita mungkin orang-orang yang cukup berintegritas, bisa itu teman kita, anak buah kita, atasan kita, tapi menganggapnya remeh gitu ya. Jadi, walaupun itu bentuknya kecil ya, mungkin ya tergantung bagaimana kita mendefinisikan ya, misalnya korupsi waktu atau korupsi fasilitas kantor gitu ya, yang harusnya digunakan untuk keperluan kantor misalkan dipakai untuk yang lain gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya itu merata, bisa terjadi dimanapun, bisa di publik maupun di private sector, dua-duanya ada. Nah kemudian fokus buku ini memang tidak membahas kepada mengapa atau ininya ya apa istilahnya what-nya apa gitu, tapi lebih kepada how-nya, jadi caranya. Jadi kalau saya simpulkan buku ini bicara mengenai keniscayaan, dia nggak begitu ulas banyak karena dia mulai dengan kasusnya Enron dan juga IBM dan .com yang lain. Kalau IBM bukan masalah ininya integrity isunya, tapi bagaimana perubahan organisasi dan perubahan kepemimpinan. IBM berhasil waktu itu melakukan transformasi. Kemudian fokus utamanya adalah pada cara. Nah, sebelum kita membahas mengenai caranya itu sendiri, sebetulnya ini ada quote yang menarik sekali. Jadi mungkin ini juga quote yang relevan ya sama kita semua ya. Artinya kalau Anda memiliki suatu kepercayaan pada orang tertentu, ya kemudian orang itu ternyata berbuat bohong, ya sebetulnya yang sakit bukan karena dia bohongnya itu, tapi bagaimana dari saat Anda dibohongin itu dan ke depannya Anda sudah tidak percaya lagi sama dia. Jadi what upsets me is not what you lied to me. It is that from now on I can no longer believe you. Nah ini menurut saya relevan sekali ya. Kita kalau sudah terlanjur percaya sama orang, kemudian tahu-tahu orang itu melakukan sesuatu yang benar-benar mengecewakan kita, dibohongin habis-habisan, akhirnya kita tidak lagi bisa percaya sama dia. Jadi yang pekerjaan tadinya bisa kita percayakan pada dia, kita jadi ragu-ragu dengan menugaskan kepada dia. Nah, kemudian sebelum dia masuk kepada cara-caranya, dia lebih banyak buku ini menekankan perlunya membangun suatu culture, suatu budaya, suatu kebiasaan, yaitu kebiasaan untuk melakukan suatu absolute honesty. Jadi tidak boleh lagi ditawar gitu. Artinya kejujuran itu tidak ada lagi kejujuran yang namanya 99,9%, 50% jujur, itu nggak ada gitu. Yang ada ya 100% jujur. Ya, jadi artinya apa adanya, absolute honesty. Nah, yang dia tekankan di awal buku ini adalah pentingnya membangun budaya ini dengan membentuk pola perilaku yang berlaku yang sesuai dengan mendukung sikap atau kebiasaan yang berintegritas atau berkata sebenarnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ baru penting adanya sebuah tata nilai ya, nilai-nilai inti atau biasa kita kenal dengan core values ya. Di core values ini merupakan cantolan atau pijakan dari perusahaan itu untuk kedepannya seperti apa. Ya, kalau di BUMN kita cantolannya core values-nya itu misalkan akhlak gitu ya, amanah, kompeten, harmoni dan sebagainya. Ya, kalau nggak salah 6 core values itu. Nah, yang terakhir adalah ini semua sebagai dasar untuk melakukan transformasi. Artinya di dalam buku ini dia mengatakan bahwa ketika kita sudah memahami sepenuhnya corporate culture yang berlaku di perusahaan itu dan kemudian kita pengen melakukan sesuatu yang berbeda, diperlukan sebuah transformasi. Dan ini
Nanti kalau ada waktu saya bisa bercerita mengenai bagaimana saya membantu beberapa klien di bidang transformasi yang basisnya adalah core values. Nah, keseluruhan dari buku ini membahas mengenai 6 hal ya. Jadi dia nyebutnya the 6 laws of absolute honesty. Ya, jadi 6 hal inilah yang merupakan fondasi bahwa yang namanya kejujuran, honesty itu bisa terbangun di suatu perusahaan atau organisasi. Pertama adalah budaya untuk tell the truth. Jadi mengatakan apa adanya, walaupun itu pahit. Ya, kemudian yang kedua, hadapi masalah, jadi tidak lari dari masalah. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian ini yang menarik karena ini sering kita jumpai, tidak setuju, disagree, and commit. Ya, jadi walaupun tidak setuju tapi ada komitmen. Nah, yang keempat, menerima kenyataan. Jadi tadi kan tell the truth, ini adalah welcoming the truth. Yang kelima, hargai pemberi kabar buruk atau whistleblower ya. Jadi orang yang meniup peluit itu harus kita hargai. Dan terakhir adalah perlunya membangun integritas. Nah, ini memang kata-kata ini sengaja saya tetap pakai walaupun dalam diskusi dengan Ibu Egi, sebetulnya orang kalau dengar kata-kata integritas tuh katanya udah alergi. Tapi ya udah, memang kenyataannya seperti itu, dan itu yang saya katakan di dalam tantangan tadi. Memang kalau udah ngomongin integritas, rasanya ini dalam diskusi-diskusi sering sekali disepelekan atau tidak dibahas secara khusus. Jadi langsung kepada bisnis. Nah, kita lihat satu persatu, jadi supaya paripurna ya pembahasan kita. Pertama adalah katakan yang sebenarnya. Itu ada 3 hal. Jadi mengatakan sebenarnya ini memang untuk beberapa organisasi mungkin sulit. Ya, di sini dicontohkan misalnya bahkan IBM ya, dalam kepemimpinan John Akers dulu, itu yang disebut conventional wisdom atau wisdom yang sudah terbangun, itu jarang sekali ada yang menantang sampai Lou Gerstner itu datang. Ya, jadi dengan Lou Gerstner datang, dia pengen benar-benar employee itu melakukan apa yang benar-benar mereka amati. Jadi artinya mereka harus mengatakan sesuai dengan kenyataan bahwa itu pahit sekalipun. Misalnya kompetitor yang ternyata di depan dari IBM. Ya, jadi Lou Gerstner waktu itu cukup intens melakukan perubahan ini, di mana orang-orang harus melakukan sesuatu yang berbeda dari kepemimpinan sebelumnya, di mana kepemimpinan sebelumnya itu tidak bisa di-challenge. Artinya ya being nice to other people gitu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu pembeda dari John Akers ke Lou Gerstner. Kemudian mengatakan kebenaran itu merupakan suatu hal yang kadang-kadang repot, kadang-kadang memalukan, dan bisa jadi menyakitkan. Jadi kebayang kalau yang disampaikan itu adalah pimpinan. Jadi contohnya adalah dalam kasus Enron ya. Rupanya di sini juga disebutkan ternyata VP dari Corporate Development namanya Sharon Watkins, itu pernah mengirim surat sebelum kasus Enron itu terungkap ya, dan dia itu saat melakukan itu langsung dalam tanda petik ya dibenci sama atasannya dia ya, karena mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak nice gitu loh, karena mengkritik chairman, bukan CEO lagi tapi chairman, jadi komisaris ya, jadi istilahnya dia melapor gitu. Tapi 2 tahun kemudian terbukti Enron bermasalah. Nah, yang kedua adalah mengenai hadapi masalah. Jadi artinya di sini masalah itu sendiri tidak merupakan suatu hal yang harusnya bagian dari hidup, jadi tidak boleh dilupakan begitu saja. Dan ini dalam praktek sehari-hari kita sering ya melihat, misalnya ini contoh aja, karena memang saya pernah melihat sendiri, perusahaan yang ditagih sama vendor gitu. Nah, si manajer supply chain-nya itu memberitahu atau GM-nya memberitahu ke sekretarisnya, bilang ya gue lagi meeting gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana gitu. Padahal si vendor ini menanyakan tagihan yang sudah melewati due date, mungkin harusnya payment term-nya 30 hari, ini sudah 60 hari belum dibayar gitu ya.
Tapi kenapa mesti menghindar? Harusnya dihadapi. Jadi pertama adalah harus buka mindset-nya dulu. Kemudian harus kita siapkan diri kita untuk mempelajari sebenarnya permasalahan apa. Yang namanya delay vendor payment segala macam, jangan-jangan bukan karena kita nggak ada uang, tapi hanya karena proses internal kita yang kurang bagus. Dan hadapi dengan dialog, dengarkan dan pahami. Artinya tidak hanya sekedar menggerutu, sekedar menghindar, supaya pembayarannya nggak langsung dilakukan hari itu, tapi bagaimana menghindar. Dan berikan tanggapan yang relevan. Nah, ini hal yang kedua. Jadi istilahnya law number 2. Nah, law number 3-nya ini yang menarik menurut saya. Judul aslinya sih disagree and commit. Maksudnya begini, dalam proses pengambilan keputusan, kita seringkali atau ada dari tim yang merasa tidak sesuai atau tidak sependapat dengan keputusan yang akan diambil. Jadi dalam prosesnya dia berbeda. Ya. Nah, padahal sebetulnya yang perlu ditekankan di sini adalah tidak sependapat itu bukan merupakan aib. Jadi kita harus berani mengungkapkan, tell the truth. Ya, ini kalau kembali ke yang pertama tadi, kita harus menyampaikan apa adanya. Kalau memang kasus vendor tadi, kalau memang vendor tadi memang katakanlah benar bahwa dia sudah overdue dan dia akan katakanlah dalam tender yang akan datang dia akan melakukan pricing yang lebih tinggi gitu ya harus katakan gitu. Nah, tentu dengan alasan yang kuat. Ya, jadi artinya ini di sini kalau kita sebagai penyampai beritanya, kita harus menyampaikan dengan argumen yang kuat. Dan yang lebih penting lagi, kalau keputusan udah dibuat dan keputusan itu tidak sama dengan apa yang pernah kita usulkan, kita jangan menggerutu, jangan gosip, jangan mengatakan dulu gue bilang apa, gue kan nggak setuju itu. Misalkan kalau di oil and gas, gue nggak setuju itu dilakukan eksplorasi di daerah sana, udah jelas ini. Misalnya seperti itu. Jadi sebagai leader, dimanapun posisi kita, karena kita pasti punya bos lagi, kita nggak boleh menggerutu atau gosip, mengkritik, ya padahal sudah dilakukan keputusan bersama, walaupun suara kita mungkin hanya 5% dari keseluruhan. Ya, misalkan 95% mengatakan keputusan yang berbeda dari kita. Setelah keputusan dibuat, apapun itu kita harus mendukung gitu. Kecuali kalau keputusannya benar-benar menjerumuskan ya. Nah, ini komitmen menjalankan keputusan meski awalnya tidak sependapat, ini merupakan inti daripada hal yang keempat tadi ya. Jadi ketiga. Nah, yang keempat adalah welcoming the truth. Jadi yang benar-benar ini apa adanya meskipun pahit, jangan sampai kita defensif karena defensiveness is the enemy of honesty. Nah, ini ditekankan, diuraikan panjang lebar di dalam buku ini. Dan jangan lakukan attack, ya. Jadi jangan menyerang, namun berdiskusi untuk mencari solusi. Jadi ini sebetulnya secara secara common sense kita semua sudah tahu, ya. Tapi ini ditekankan dan diuraikan panjang lebar di dalam buku ini. Dan yang lebih penting kita harus menularkan kepada orang lain supaya tidak mudah bersikap defensif. Karena sekali kita memiliki sifat defensif, maka yang namanya honesty itu akan sulit sekali dicapai. Dan terakhir adalah meruntuhkan tembok pembatas. Biasanya namanya organisasi ada silo, ada kepentingan karena malu. Dulu yang membuat keputusan kita, sekarang kalau kita buka-bukaan jadi ketahuan deh gitu. Nah, ini yang menyebabkan yang namanya honesty itu nggak bisa tercapai. Nah, kemudian yang kelima adalah yang tadi yang saya katakan peniup peluit ya, whistleblower itu tidak hanya kita tidak boleh kita musuhi, bahkan kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Menghargai orang yang memberi kabar buruk bukan hal yang biasa karena ini banyak sekali dan ternyata saya juga baru tahu di global pun di situasi Amerika atau bahkan Inggris ini ternyata yang namanya whistleblower itu juga dimusuhin gitu. Artinya bukan menjadi hero tapi malahan dipersekusi gitu karena dia membuat image perusahaan jadi buruk gitu karena dia menyampaikan sesuatu yang menyakitkan.
Nah, ini memang whistleblowing system ini seringkali ya saya berkali-kali melihat di instansi gitu, sudah ada, tapi prakteknya mungkin banyak kendala. Nanti Bu Egi atau Pak Erif bisa bercerita mengenai hal ini. Dan yang kedua, persepsi bisa jadi kenyataan. Jadi jangan sampai kita tergesa memberi vonis dan menekan kepada pemberi kabar buruk. Jadi whistleblower itu jangan divonis dulu bahwa dia salah, atau kita mencari validasi bahwa dia salah, tapi coba kita telaah lebih banyak dengan banyak mendengar dan melakukan klarifikasi. Dan yang ini paling susah adalah memberikan apresiasi, karena contohnya sebetulnya ada di sini bagaimana seorang guru ya, di sini contohnya bagus sekali, seorang guru yang memberikan nilai yang kurang baik kepada salah satu muridnya, dan murid itu insist untuk minta tes ulang. Guru ini bilang nggak bisa karena sudah terlalu parah gitu ya kesalahannya. Akhirnya si orang tuanya sampai apa istilahnya ya, menuntut dengan legal gitu. Dan akhirnya manajemen dari sekolah itu menyetujui tuntutan itu, sedangkan guru ini masih bersikeras nggak mau. Nah, sampai masuk koran waktu itu di Amerika, dan dia kemudian menjadi hero lah di dalam pendidikan di sana, karena dia bisa mengatasi tekanan dari manajemen. Ya, memang kelanjutannya nggak dibahas di situ, apakah akhirnya manajemen dengan tekanan dari publik keluar dari itu apa enggak dijelaskan lagi. Nah, kemudian bagaimana yang terakhir ini sebetulnya membangun platform integritas. Ya, saya menggunakan kata-kata build the platform of integrity, itu apa adanya, karena memang yang penting sebetulnya memang di situ, karena dia menekankan sebetulnya yang bagi perusahaan apapun atau instansi apapun, yang penting adalah fokus kepada apa yang paling penting. Jadi kalau misalkan kita di private, yang penting adalah customer satisfaction, kita harus bangun di situ, misalnya seperti itu. Kalau kita di sektor publik, misalkan public sector, yang penting adalah bagaimana memberikan layanan publik, misalnya seperti itu ya, fokusnya di situ. Nah, semuanya berawal dari leadership. Jadi memang kalau kita bicara integrity, nggak bisa lepas dari integrity leadership, karena disitulah kunci seorang leader itu bagaimana dia bisa melihat, bisa mengerahkan, dan ada contohnya di sini awal Ray Kroc ya, Ray Kroc-nya McDonald's itu membangun franchise yang sebetulnya sebelum franchise-nya dibeli, restoran McDonald's itu sebetulnya sudah terkenal, tapi si pendirinya, Morris sama Donald kalau salah namanya, itu merasa bahwa mereka nggak sanggup melakukan franchise. Akhirnya Ray Kroc itu dengan prinsip-prinsip integrity yang berbasis pada quality, service, sama kebersihan, cleanliness, dia berani meyakinkan bahwa itu akan menjadi bisnis yang sukses. Dan memang akhirnya kita melihat McDonald's. Nah, kenapa McDonald's ini menjadi contoh yang penting? Karena memang dia dibangun dari fondasi etika yang kuat. Jadi kalau teman-teman misalnya ke restonya McDonald's, coba deh masuk ke WC-nya ya, ke toiletnya. Hampir bisa dipastikan bersih dan selalu ada checklist-nya. Ya, jadi menurut saya itu part of honesty itu juga dia honest in term of even toilet gitu loh. Restroom aja mereka jujur gitu. Jadi kalau supervisornya belum ngasih tick mark berarti memang belum dibersihkan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jalankanlah organisasi berdasarkan etika yang dibangun ya, seperti contohnya tadi McDonald's ya. Saya yakin perusahaan Indonesia juga banyak yang melakukan seperti ini. Nah, kemudian saya ingin mengambil salah satu quote di bagian akhir dari buku ini. The time is always right to do what is right. Jadi untuk melakukan hal yang benar itu kapan aja waktunya selalu tepat gitu. Jadi kalau orang Jawa biasanya ada unggah-ungguh ya, antar dulu lah nanti dia tersinggung nanti ini. Padahal sebetulnya yang namanya hal yang baik itu harus kita lakukan kapanpun, dimanapun ya. Jadi istilahnya ya kalau memang tell the truth ya tell the truth.
lakukan apa adanya gitu ya. Jadi ini apa yang bagian akhir dari buku ini. Jadi untuk mengulang lagi, jadi ada 6 tadi. Pertama adalah tell the truth. Kemudian yang kedua adalah face the problem, jadi hadapi masalah. Ketiga adalah disagree and commit. Jadi Anda boleh tidak setuju, tapi harus tetap komit kalau keputusan udah diambil. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus bisa menerima kenyataan. Jadi welcoming the truth. Jadi kalau tadi tell the truth, sekarang welcome the truth. Jadi kita jangan sampai sakit hati. Memang sepertinya mudah ya dikatakan, tapi dalam realita, apalagi kalau udah mencakup jabatan yang tinggi gitu, ini cukup sulit. Kemudian yang kelima adalah kita harus bisa memberikan reward kepada the messenger, kepada si whistleblower-nya, siapa yang melakukan whistleblower, dan terakhir adalah membangun platform integritas. Nah, kemudian kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Egy Suciati. Sedikit intro aja, beliau ini pembina program Jembatan Hati, yang merupakan aktivitas dari aktivitas beliau ini adalah membangun jembatan. Jadi seorang ibu tapi membangun jembatan ya di kawasan Jawa Barat. Ini tepatnya yang saya tahu ada 6 jembatan, nggak tahu sekarang mungkin udah 10 jembatan atau berapa, saya nggak tahu. Dan beliau ini juga salah satu yang membidani kelahiran KPK ya. Bahkan kalau kita browsing di tahun 2011 pernah dicalonkan menjadi pimpinan KPK juga. Dan saat ini beliau juga masih aktif di Ernst & Young dan juga melakukan kegiatan di program Jembatan Hati. Nah, mungkin saya silakan Bu Egy untuk mungkin berbagi-bagi ya cerita mengenai bagaimana sih membangun suatu culture of honesty, culture of integrity itu sebetulnya tantangannya apa dan mudahnya di mana. Memang kalau saya lihat sih nggak mudah sih, cuman saya yakin Ibu Egy ini memiliki wawasan yang sangat luas mengenai hal ini. Monggo Bu Egy. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Salam sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan bisa berdiskusi ya. Mewah sekali kayaknya ya. Ya, tapi kita cukup prihatin dengan situasi yang ada di luaran lah, di mana COVID ini makin banyak ya korbannya. Baik, terima kasih Pak Gatot. Ini menarik sekali diskusinya. Kita bicara sebuah buku sebetulnya yang menurut saya sangat relevan dalam konteks Indonesia gitu ya. Tapi memang ada yang menarik nih kalau bicara Indonesia. Kita mungkin berangkatnya, saya pengen ngajak ngobrol teman-teman tuh karena ini saya yakin kita menghadapinya semua gitu, baik ada teman-teman mungkin yang di pemerintahan, kemudian ada yang di swasta, kemudian ada yang mungkin di LSM, ada yang di media. Menurut saya tuh problemnya hampir sama, kita menghadapi hal yang sama gitu karena ini kita bicara ekosistem gitu ya. Jadi memang buat Indonesia tantangannya besar gitu. Nah, kalau dari pengalaman-pengalaman saya gitu ya tadi Pak Gatot sudah sedikit menceritakan apa yang pernah saya lakukan, tapi ada beberapa hal yang menarik, misalnya pada saat saya membantu salah satu institusi besar dengan jumlah total pegawai 32.000 dengan total unit kerja sekitar 840-an gitu ya. Kemudian mereka memulai ingin melakukan sebuah transformasi ceritanya gitu. Jadi sangat, kalau waktu membangun KPK terus terang saya merasanya waktu itu kepala di bawah kaki di atas tapi capek badan gitu. Nah, capek hatinya itu hanya bagaimana saya ketika menjadi messenger dari 5 orang pimpinan dan saya memfasilitasi seluruh keputusan yang diambil ya, karena waktu itu kan harus kolektif kolegial, itu memang agak beda sedikit gitu. Jadi kadang-kadang yang satu setuju, yang satu enggak gitu. Kemudian nyamainnya susah deh untuk sampai pada sebuah keputusan gitu. Itu menarik. Tantangannya waktu itu, nah saya bicara lagi nih, nanti judulnya apa, merempet-merempet agak ke konten dari buku ini gitu ya. Jadi buku ini sangat relevan buat Indonesia karena menurut saya Indonesia dengan keragamannya itu luar biasa dan agak sedikit sulit sebetulnya Pak Gatot. Tadi misalnya Pak Gatot sampaikan
kalau kita menjadi orang yang tidak setuju, tapi sebetulnya sebagian besar itu sudah mengambil keputusan untuk A gitu, kita pengennya B, memang harus follow gitu ya. Dan dalam konteks Indonesia setelah reformasi itu menjadi sebuah budaya baru di mana suara itu sepertinya satu pun jadi sangat relevan ya, sangat signifikan. Jadi mungkin karena 10-an tahun kita tidak terbiasa dengan wahana yang terbuka untuk diskusi, ya ini konsekuensi dari reformasi. Nah, keputusan yang kolektif tadi yang saya ceritakan waktu saya membangun KPK itu memang sulit juga gitu, dan tantangannya luar biasa, apalagi berada di level pimpinan gitu ya. Jadi Pak Gatot tadi juga sedikit menyinggung mengenai bagaimana peran-peran pimpinan itu sebetulnya penting gitu. Yang perlu digarisbawahi adalah kejelasan setting tone from the top menurut saya, dan harusnya pimpinan juga bisa honest gitu dengan apa yang dia mau. Soal salah atau tidak salah itu nanti urusan belakang. Tapi keberanian untuk mengambil keputusan itu penting untuk bisa dilihat oleh seluruh rekan kerja, sehingga kita komitmennya bisa sama gitu ya. Itu jadi tantangan waktu di sana sebetulnya lebih kepada menyamakan 5 orang saja gitu. Kita membangun sesuatu yang baru, dan saya waktu itu punya target 3 tahun harus jadi dan bisa beroperasi secara well operated gitu ya. Kemudian pada saat pindah ke institusi yang lain, mungkin yang menarik adalah kalau dulu seperti bangun baru, jadi tanda kutip lebih gampang. Pada saat saya masuk ke sebuah organisasi yang sudah lama terbangun dan sudah lama dia punya budaya, maka proses pengambilan keputusan menjadi sangat berbeda konteksnya gitu. Jadi waktu itu pernah ada cerita di mana keputusan itu pimpinan sudah tidak, paling tinggi sudah tidak mau lagi, bilang saya tidak setuju untuk melakukan ini gitu kan ya. Tapi terus kita yakin bahwa sebuah konsep inilah yang benar gitu ya. Jadi kita agak-agak ngeyel sih, agak-agak maksa. Tapi kita, saya terutama, saya paling nggak mau kita keras gitu ya. Karena menurut saya dialog itu sangat penting. Tadi Pak Gatot juga sudah sedikit menjelaskan pentingnya dialog gitu. Jadi biasanya saya akan terus saja gitu, kayak orang apa ya, Mas Pak Gatot, kayak orang pokoknya udah dibilang enggak, nyoba lagi gitu, nyoba lagi terus aja gitu, kayak persisten ya, tapi jangan kasar gitu, terus gitu sampai satu saat saya ingat betul gitu, hanya tinggal dia menyediakan waktu sekitar setengah jam bicara di, waktu itu kita lagi workshop di sebuah hotel, dia minta, saya yang minta request meeting setengah jam, dia bilang nggak punya waktu, ini pimpinan tertinggi ya sebuah organisasi dan tinggi banget. Terus ngobrolnya di pinggir kolam renang, kita habis meeting di pinggir kolam renang, pasukan saya di belakang, nggak ada yang berani nyamperin, ada sekitar 12 orang, mereka nunggu saya yang maju ke depan, dan kita cuma bicara berdua. Di pinggir kolam renang, bicara berdua, negosiasi. Akhirnya bisa berdiskusi sekitar 1 jaman lebih lah gitu. Saya meyakinkan beliau bahwa konsep inilah yang benar gitu, dan alhamdulillah akhirnya mereka tanda tangan. Balik ke belakang, teman saya nungguin udah main peluk-peluk aja gitu ya, karena betapa susahnya mengconvince pimpinan untuk mengambil sebuah decision yang menurut kita itu on track gitu. Nah, dia juga nggak salah, mungkin ada gap pengetahuan, ada gap budaya, ada gap macam-macam lah gitu. Tapi kewajiban kita yang menurut saya itu penting untuk selalu persisten dan kita yakin gitu. Cuma mungkin di Indonesia ini agak unik, Pak Gatot dan teman-teman. Kita ini kan memang kita tahu bahwa setting from the top-nya sebetulnya kita tidak bicara tidak betul gitu ya, tapi mungkin betapa eranya ini memang berubah total. Dari dulu kita nggak pernah ngomong, ke sekarang kita punya begitu luas ruangannya untuk berbicara, sehingga pada saat kalau bicara level participatory level gitu, dulu nggak ada, sekarang gede banget gitu. Jadi nge-manage perubahannya memang agak sulit gitu. Jadi setting from the top pertama memang paling penting. Kedua, collective action itu menjadi sebuah barang yang sangat berharga, karena tanpa itu kelihatannya kita tidak bisa maju bareng. Di Indonesia ini uniknya kayaknya kita harus maju bareng gitu. Dan kalau merefer ke buku ini, memang semuanya jadi harus honest kepada apa yang
kita maui gitu ya. Tadi yang saya katakan bahwa pimpinan boleh saja salah mengambil keputusan, tapi saya setuju dengan Pak Gatot juga, ini juga konteks Indonesia nih, biasanya kalau udah diambil keputusan terus tidak serius gitu. Misalnya undang-undang udah dibikin tapi budgetnya belum nggak disediain gitu, sehingga eksekusi undang-undang itu susah gitu. Jadi menurut saya penting untuk kemudian menjadi committed ya secara keseluruhan untuk bisa melaksanakan apa yang sudah pernah diputuskan. Nah, ini menjadi penting. Saya paling kemarin juga baru agak sedikit gitu ya berbeda pendapat dengan teman-teman karena kita udah sepakat kita mau ambil action A, kemudian kita jalan, kebetulan saya lead-nya. Kita udah jalan setengah jalan, tiba-tiba masih berdiskusi option lain di luar A. Wah, saya bilang nggak bisa. Saya bilang saya nggak peduli mau A atau B. Kalau teman-teman semua memutuskan sudah A, ya kita committed ke A. Jadi jangan di tengah jalan kemudian ada pembicaraan tentang option B, tentang option C yang kelihatannya jadinya kita kelihatan tidak committed gitu secara grup besar gitu ya. Nah itu penting. Jadi memang buku ini menjadi menarik menurut saya karena pertama sangat relevan dan kedua tuh sebetulnya memang core-nya bangsa ini di situ gitu. Jadi kita memang seperti saya nggak mengatakan belum punya ya, tapi mungkin menjadi belum terasah gitu kebiasaan untuk punya komitmen, untuk setting tone from the top yang jelas, untuk kemudian biasa berdialog dan mau mengambil keputusan dengan tingkat participatory level yang tinggi gitu ya, karena biasa dulu one way gitu, kemudian sudah at some point juga masyarakat mungkin sudah dalam posisi yang agak sedikit banyak pesimisnya gitu. Udahlah, makanya kita suka dengar Indonesia terserah gitu ya, gitu karena memang rasanya sih hal-hal yang tadi participatory level itu banyak ruang yang memang juga masih belum terakomodasi. At the same time, sebetulnya kita juga melihat logika-logika yang belum tajam. Saya misalnya gitu ya. Hari ini mungkin teman-teman melihat di laman Facebook atau di mana ya semua orang punya poster dengan judul saya siap divaksin gitu ya. Itu memang kita harus berikhtiar untuk itu. Tapi ada sih logika-logika yang saya agak punya question di situ gitu. Misalnya approval dari BPOM belum keluar, tapi vaksinnya sudah di-deliver gitu. Nah ini sebetulnya penting karena disitulah trust rakyat itu sebetulnya perlu dibangun gitu. Jadi menurut saya kayak poster itu harusnya nggak perlu ada. Karena kalau ada itu seperti kelihatan ada perbedaan di masyarakat antara yang yakin dengan yang tidak yakin. Nah sebetulnya kalau misalnya bawahan itu ada sedikit berbeda pendapat dan bahkan kemudian jadi berantem, itu yang salah atasan gitu. Karena atasan nggak bisa kasih direction yang jelas gitu. Jadi lahan-lahan inilah yang menurut saya sebagai bangsa kita harus terus mengasah gitu ya, baik di level community kecil kayak kita ya ber5, ber10, ber20 itu kalau kita bisa engage sama-sama itu nanti enak gitu ya, maupun di posisi-posisi atau komunitas-komunitas atau grup-grup yang lebih besar lagi. Jadi community participation itu menjadi penting, tapi at the same time kita memang harus follow once keputusan itu harus dibikin. Itu sih. Nah, kemudian kembali ke buku tadi ya, Pak Gatot juga sudah menjelaskan contoh mengenai McDonald itu ya, bahwa quality service dan kebersihan itu menjadi semacam visi dari pimpinan baru yang kemudian menawarkan kepada pimpinan lama supaya kita committed kepada itu. Nah, itu dibangun dari integrity dan integrity didasari oleh etika. Jadi memang penting untuk punya visi yang diwarnai oleh integritas yang jelas. Saya memang agak akhir-akhir ini agak sedikit mengurangi ya penggunaan kata integrity karena kelihatannya teman-teman sudah banyak yang agak kecewa dan pesimis gitu ya. Jadi lebih suka ngasih contoh aja gitu. Maksudnya gini, di program Jembatan Hati misalnya, itu kebetulan saya tipe yang selalu mencoba menjaga tepat waktu gitu. Jadi kalau kita udah janji jam 3 pagi kita mau berangkat dari McDonald Antam menuju ke Lebak atau ke Pandeglang, karena waktu itu kita mau survei atau mau ngebangun gitu ya, dan perjalanan itu kan 7 jam gitu. Jadi kalau kita jam 3 pagi dari
Antam, kemudian 7 jam di jalan, baru sampai rapat dengan warga, kemudian harus kembali ke Jakarta dan sebagainya. Dulu-dulu setengah mati tuh, melatih untuk tepat waktu. Yang berangkat biasanya macam-macam, dari mulai 6 orang, 15 orang, sampai pernah 20 orang. Belum lagi koordinasi dengan tim Angkatan Laut, dengan koordinasi dengan tim ITB gitu ya. Saya terbiasa tepat waktu, walaupun sering juga kebetulan tidak bisa tepat waktu karena ada halangan. Tapi melatih teman-teman biasa tepat waktu itu susah, gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya terus aja tepat waktu. Saya nggak peduli gitu. Itu sama dengan saya jalanin program Jembatan Hati, saya nggak peduli mau yang datang 2 orang, yang datang 3 orang, yang datang 15 orang, saya terus jalan. Karena kalau nggak gitu, orang lain nggak bisa ngelihat, nggak punya environment atau aura bahwa semangat itu tetap bisa dijaga. Jadi sangat penting untuk tadi istilah Pak Gatot itu persisten terus aja, nggak usah kecewa gitu ya, karena nanti belakangan itu mereka follow. Saya kebetulan dapat tips nih dari senior saya gitu ya. Jadi kalau ada 10 orang di dalam grup, itu rata-rata yang terjadi adalah 1 leader, 2 troublemaker, 7 follower. Nah, sekarang harus kuat-kuatan di antara leader 1 atau troublemaker 2. Kalau yang kuat yang 2 troublemaker, maka 7 orang follower akan ikut dia. Kalau yang kuat yang 1 leader, maka 7 follower akan ikut leader gitu. Jadi betapa penting untuk bisa meyakinkan semua orang komunitas gitu bahwa kita bisa ngedirect hal yang ingin kita capai gitu kaitannya dengan visi gitu ya, dan melakukannya secara persisten. Itu sih. Jadi buku ini sebetulnya lagi-lagi sangat relevan gitu ya. Dan buat Indonesia ini konteksnya luas banget. Nah, terkait dengan memberi apresiasi, saya jadi ingat contoh anak saya nih, Pak Gatot. Saya saking sudah terbiasanya hidup di Indonesia, suka lupa bilang terima kasih. Satu saat anak saya pulang dari sekolah di Amerika gitu, itu kan dianterin sama supir sampai rumah gitu ya. Turun dari mobil tuh dia bilangnya thank you ke supir itu gitu. Terus saya cukup kaget gitu. Anak saya bilang terima kasih ke supir saya, nggak biasa gitu kan. 1 hari, 2 hari, terus saja dia lakukan. Akhirnya saya tanya, Mbak, dulu kan kita nggak pernah ya begitu. Kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa kalau kita diantar supir dan sampai rumah sudah diantar. Iya mah, tapi sejak aku sekolah di sana, saya jadi belajar bagaimana lebih mengapresiasi orang, lebih mengapresiasi waktunya orang gitu ya, lebih mengapresiasi dia nemenin kita dan sebagainya. Jadi bicara Indonesia dengan orang-orang yang ramah gitu ya, at some point mungkin keramahannya juga masih terus perlu banyak belajar dari budaya lain yang sebetulnya mungkin budayanya beda, tapi ada hal-hal yang mendasar yang menurut saya kita juga harus belajar gitu. Jadi say thank you to orang gitu, kemudian appreciate waktunya orang itu juga penting, dan itu biasanya kalau pimpinan bisa persisten melakukan itu followernya akan gampang untuk bisa, artinya di dalam sebuah organisasi itu perbedaan pendapatnya itu bisa diminimalisasi dengan hal-hal seperti itu. Kemudian bicara dialog, memang dialog tuh capek banget. Tadi Pak Gatot sempat di slide nomor berapa ya ada dialog gitu kan ya. Emang dialog itu capek banget, dan kadang-kadang saya juga suka emosi gitu ya, udah gemes aja gitu bawaannya, pengen ini orang gimana sih, udah nggak ngerti-ngerti gitu kan, ngambil keputusan salah, nggak ngomong-ngomong sama orang, apalah segala macam gitu. Tapi sebetulnya, nah ini mungkin saya nggak tahu nih, ini udah mulai agak-agak ke mencoba belajar ikhlas gitu kali ya Pak Gatot ya. Maaf nih saya kalau agama masih jauh, masih banyak belajar gitu, dan harus banyak belajar dari Pak Gatot gitu. Jadi belajar ikhlas itu ternyata eksekusinya itu dalam setiap hal gitu. Misalnya kita menghadapi pimpinan yang menurut kita itu nggak pas, itu akhirnya sebetulnya kita harus berterima kasih karena itulah wahana belajar buat kita. Bagaimana kita convincing dia dengan level kesabaran kita ya. Kalau pada akhirnya mereka dia tetap bilang tidak gitu, atau kami tidak setuju, atau kita memilih decision A, ya akhirnya kita juga harus tahu diri gitu. Tapi the way bahwa kita menyampaikannya dengan lebih
terbuka, berdiskusi, kemudian nahan marah gitu, itu memang sebuah exercise yang luar biasa gitu. Nah, kemudian kembali ke konteks transformasi gitu. Mungkin di beberapa perusahaan swasta, maaf nih Pak Gatot kalau saya agak loncat-loncat, ingin cerita aja sih. Nggak apa-apa, silakan. Pengalaman. Menarik. Ya. Nah, kalau bicara transformasi di beberapa perusahaan swasta mungkin dengan mudah bisa dilakukan, mudah tanda kutip ya, karena memang ada platform atau ada pola yang sebetulnya lebih mudah di manage gitu ya. Tapi kalau bicara di pemerintahan mungkin challenge-nya begitu banyak gitu ya, karena banyak banget yang harus dikelola dan kebetulan karena memegang amanah publik, jadi memang responsibility-nya juga lebih luas. Nah, kembali ke dialog tadi. Kalau misalnya di swasta kadang-kadang dialognya mungkin akan lebih gampang karena bicaranya lebih vertikal gitu ya. Tapi kalau di ASN mungkin dia harus horizontal juga. Nah, itu yang mungkin agak challenging. Pak Gatot juga mungkin punya pengalaman, tapi memang itulah yang dihadapi dan kita rasanya harus terus konsisten untuk bisa terus bersabar, ikhlas gitu ya. Nah, kembali ke ASN tadi misalnya situasi yang dihadapi Indonesia, misalnya di mana level korupsi belum bisa dikendalikan, itu memang juga jadi tantangan gitu ya. Tapi kadang-kadang saya suka ngobrol sama teman-teman, ada yang salah di negara kita, di mana kita belum bisa memanage SDM ini dengan lebih layak gitu ya. Misalnya kalau saya bilang nggak usah jauh-jauh deh ngomongin yang macam-macam ya, sepanjang remunerasi dari para ASN itu belum cukup, memang agak sulit juga untuk bisa memanage segalanya dengan baik gitu. Jadi kalau kita pakai benchmark di beberapa negara maju misalnya, waktu itu kalau di KPK kan saya usulkan kita belajar dulu salary structure-nya gitu dengan benchmark beberapa negara untuk industri yang sama, kemudian kita menentukan level gaji di institusi dan levelnya waktu itu saya bikin merit ya. Jadi tapi ya memang saya jadi diomelin gitu dengan beberapa direktur dan deputi yang kita kita rekrut misalnya, mereka sempat marah-marah gitu karena at the end of the month gitu mereka bilang kenapa gaji gue jadi beda sama direktur sebelah gitu ya. Nah, ini pasti gara-gara Egy gitu karena saya bilang ya beda karena performance-nya bulan ini beda gitu. Jadi merit sistemnya kita coba eksekusi di sana dan itu menjadi menarik karena sebetulnya yang paling rendah pun itu sudah gap-nya sudah agak lebih tinggi dibandingkan dengan living cost yang dibutuhkan. Itulah cara negara maju menghitung bagaimana remunerasi ASN itu dibuat. Jadi kalau gap antara remunerasi dengan living cost-nya masih jauh, nah ini berpotensi untuk ada kesulitan-kesulitan untuk memanage SDM dari sisi lainnya. Tapi kalau agak-agak sama atau bahkan lebih sedikit dia punya saving, kalau dia masih melakukan hal-hal yang korupsi misalnya, yaitu kebangetan aja gitu. Nah, Indonesia punya konteks permasalahan yang agak kompleks gitu ya. Jadi di sini belum sempat dibenahi, di sana sudah mulai muncul-muncul yang lain. Ditambah lagi sekarang kadang-kadang mereka berjamaah gitu ya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan grup atau kelompok. Dan ini menjadi konteks yang sangat sulit untuk bicara transformasi atau tantangan lah tepatnya ya gitu. Tapi menurut saya kadang-kadang saya ngobrol sama temen gitu ya, kalau misalnya mereka ngumpulin untuk sendiri gitu, kadang-kadang saya suka ngasih contoh sederhana sih gitu. Coba kita hitung gitu. Saya belajarnya dari suamiku sebetulnya. Jadi kalau di lemari itu ternyata porsi baju saya lebih banyak dari porsi baju suamiku gitu. Terus waktu itu saya nggak tahu bagaimana cara dia ngelola kan. Sampai akhirnya suatu saat saya tahu polanya. Ternyata dia nggak akan beli baju kalau tidak ada baju yang turun atau keluar dari lemari karena misalnya kerahnya amoh atau karena apa gitu. Jadi baju yang manage ya hanya segitu. Jadi misalnya dia punya kemeja kantor itu katakanlah 15 potong ya 15 potong. Nanti dia beli baru kalau yang satu sudah amoh gitu. Terus saya bilang, oh kalau gini caranya berarti lemari bisa di manage nih gitu, nggak kayak sekarang. Sekarang kayaknya kok kadang-kadang saya naruh baju aja susah gitu, umpel-umpelan. Kenapa? Karena yang lama nggak pernah keluar. Dan ternyata itu baju saya semua gitu kan. Jadi kadang-kadang saya suka, kenapa saya begini ya? Terus buka-buka, oh ada baju baru yang belum pernah dipakai selama 2 tahun gitu. Dulu beli kenapa ya? Oh lagi diskon gitu. Biasalah cewek gitu ya. Terus akhirnya saya belajar. Ternyata pas saya hitung-hitung, saya coba hitung, oh kita tuh butuh
baju itu nggak banyak. Terus makan, apalagi udah usia segini malah ditahan-tahan ya, biar gak gemuk gitu. Jadi makan juga nggak banyak gitu. Jadi kalau bicara kebutuhan, kita nggak banyak sebetulnya butuhnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngumpulin banyak uang atau bahkan melakukan korupsi gitu ya, akhirnya pertanyaannya buat apa gitu. Karena sebetulnya ya ini saya jadi merinding ya. Kemarin saat ibu saya meninggal tuh saya tertegun gitu dalam minggu pertama melihat lemari baju gitu. Terus ternyata ada dompet ibu saya, KTP aja nggak dibawa gitu ya. Pakaian tuh sepotong pun tidak dibawa gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita kembali ke sana, akhirnya kita menjadi bahagia saat kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Jadi sebetulnya bukan lagi pada level, nah ini saya nggak tahu nih Pak Gatot, apa karena kita udah mulai tua ya, merasa begini gitu ya. Jadi bukan hanya pada level ke sana lagi gitu, tapi lebih kepada bagaimana nyenengin orang itu kita jadi ikut seneng gitu. Nah mungkin hakikat itu atau value itu menjadi sangat menarik pada saat kita bicara buku ini gitu. Jadi atau transformasi perusahaan gitu ya. Karena kalau orang sudah di level sana, maka dia akan sangat bergembira pada saat melakukan transformasi itu dan yakin bahwa apa yang dilakukannya akan bermanfaat buat orang banyak. Itu sih Pak Gatot, nanti contoh-contoh mungkin pada saat berdiskusi. Maaf kalau kepanjangan. Alhamdulillah ini tamunya tepat sekali karena sambil cerita tadi saya menjadi ikut semangat dan saya yakini teman-teman yang ikut pasti semangat juga. Dan saya melihat ini ada Pak Ferhat, raising hand, mungkin Pak Arif. Silakan kalau mau berkomentar. Pak Arif ini juga dedengkotnya KPK ini. Silakan Pak Arif kalau mau mau menanggapi. Saya dulu nih. Ya, terserah, boleh silakan. Pak Arif, salam kenal. Ya baik, saya pernah sempat di KPK sebentar kok Bu. Kayaknya familiar Pak. Baik, menarik sih yang disampaikan Pak Gatot, isi buku itu lebih-lebih Bu Eki nih. Saya mulai mulai menggeluti gitu ya, menggeluti tentang integritas atau apapun namanya ya, kejujuran. Itu ketika saya dimutasi ke inspektorat. Ya, inspektorat. Nah, kita kan semua tahu ya inspektorat itu istilahnya itu kadang mencari-cari temuan, ya Bu ya. Kadang temuan-temuan itu dijual gitu ya. Dijadikan ya bisa dinego lah semacam itu. Ketika berpuluh tahun saya menjadi auditi yang diperiksa, kadang saya itu kesel gitu ya sama auditor-auditor itu ya. Nah, ketika saya pindah ke dimutasi menjadi inspektur di situ, saya mulai mencoba ini gimana caranya dimusuhin jadi musuhin terserah lah gitu ya. Apalagi menghadapi auditor-auditor yang dulu memeriksa saya. Kan jadi repot nih, saya sekarang menjadi atasannya. Nah ini serba salah, tapi ya bismillah kita mulai saja, mulai dari yang kecil-kecil. Ketika kita melakukan pemeriksaan ke daerah, coba tiket harus beli pulang pergi. Hotel pun harus sudah kita booking dulu gitu ya, karena auditor itu kalau ke daerah dulu kan sudah ada uang hariannya, tapi mesti diberesin oleh auditan gitu ya. Nah, semacam itu. Nah, ini asal mulanya memang berat banget. Bahkan teman-teman auditor mengatakan, Pak Arif, dulu saya itu sekali jalan itu 2 bulan dapur tenang. Coba bisa bayangin begitu itu. Dan sekarang harus saya stop. Ya kan berat sekali itu Pak Gatot. Bisa. Tapi lama-lama itu betul-betul di awal-awal di bulan-bulan pertama itu tangisan betul-betul tangisan, menangis betul. Gimana Pak cicilan mobil saya, bagaimana cicilan rumah saya gitu ya, semacam itu. Tapi ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ini pakarnya Pak Gatot ini perlu manajemen perubahan, bagaimana supaya nggak shock gitu ya. Tapi betul bahwa pimpinan itu menjadi penting banget gitu ya. Ketika waktu itu saya inspektur, kemudian irjennya itu sevisi dengan saya, jadi enak banget gitu.
Irjennya itu kalau kemana-mana gitu nggak mau dijemput, mau sehingga anak buah ini auditor ya ikut lah. Ya pertama sih mungkin kepaksa gitu ya. Pertama-tama kepaksa, tapi sekarang kalau saya pantau terus nyaman banget dia itu. Kalau ada suara-suara korupsi di kementerian itu, dia tenang, nggak terlibat itu. Itu yang penting memang pimpinan lah. Jadi bahasa saya, kalau pimpinannya sudah oke, gitu ya, memberi contoh segala macam, nggak perlu pelatihan, nggak perlu apa, mesti ikut semuanya. Gitu. Nah, tapi ini berat banget. Ya boleh waktu itu saya mencoba, yuk kita berani nggak? Kebetulan waktu itu kan ada Inpres 5 2004 ya, percepatan pemberantasan korupsi. Kan ada istilah wilayah bebas dari korupsi. Tapi nggak ada kriterianya apa-apa kan. Saya coba yuk unit kita jadikan wilayah bebas dari korupsi. Nah, kita tentu harus memahami ya, bebas dari korupsi itu jangan sampai zero korupsi ya, mungkin belum bisa. Tapi kita beri kriteria aja. Nah, nanti kita periksa unit-unit yang ada di kementerian kita yang memenuhi kriteria itu, kita beri predikat wilayah bebas dari korupsi. Itu berat sekali mulainya. Tapi lama-lama sekarang, ya mohon maaf, sekarang jadi menasional kan, oleh Menpan, BPK dan BBBM itu kan, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani itu ya. Awalnya, waduh, berat sekali. Nah, sekali lagi saya pikir diskusi ini menarik, apalagi kalau sudah pandeminya mereda, kita disampaikan Bu Egi, komunitas 5-10 orang kalau sering berbagi itu mungkin bagus juga gitu ya, kita bisa kopi darat gitu ya, menarik sekali. Nah, kemarin saya diminta satu instansi, Pak bicara integritas dong. Apaan saya bilang gitu kan? Bagaimana kita kan asumsi kita sudah berintegritas, ya. Tapi bagaimana kita bisa memelihara atau merawat integritas itu? Sebab dalam prakteknya integritasnya kan seperti iman ya, bisa naik, bisa turun, tergantung ada godaan apa enggak gitu ya. Ketika kita nggak ada godaan apa-apa ya, kita bisa mengatakan saya berintegritas. Tapi begitu ada godaan, itu bisa terjadi dilema integritas. Makanya saya sampaikan, cobalah kalau kita sebagai anak buah, kita coba melatih untuk berani mengatakan tidak pada pimpinan yang menyuruh kita, memerintah kita untuk hal-hal yang menurut kita tidak berintegritas. Kadang-kadang kita juga repot sih ya, pimpinan kadang-kadang ngomongnya integritas, tapi di satu sisi, loh kok begitu gitu ya. Mungkin beliau tidak merasa bahwa ini menjadi sorotan anak buah gitu ya. Dan mungkin bagi dia ini, maklum aja kok, cuma sekian aja kok gitu. Nah, itu bagi saya pengalaman-pengalaman itu menarik, karena ternyata ada juga orang yang mengaku, wah ternyata Pak dulu saya itu istilahnya tukang tembaknya untuk mencari sesuatu yang nggak halal tadi itu. Tapi sekarang dengan saya jujur, maka rumah tangga saya jadi anteng, anak-anak nggak pernah sakit, nah semacam itu. Ini menarik sehingga saya kemana-mana saya jadikan testimoni lah ya, testimoni bahwa kalau kita berintegritas, kalau kita jujur, itu hidup kita lebih enak. Terus tadi tertarik Bu Egi, memang agak beda ketika kita bicara integritas ketika kita masih aktif dan ketika sekarang yang sudah nggak aktif, itu memang tadi waktu masih aktif kan kebutuhan tuh kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah mendekati ini, iya ya buat apa gitu, bagaimana kita menyenangkan orang, itu memang benar gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan hal ini kepada teman-teman yang masih aktif itu, yang masih banyak godaannya gitu ya. Kalau saya kan insya Allah godaan saya sudah berkurang nih. Nah karena saya dari kecil, dari awal adalah PNS, ketika saya melakukan sosialisasi ya saya ungkap semuanya, saya dahului
mohon maaf nanti kalau contoh-contohnya atau contoh-contoh yang sering kita lakukan sebagai ASN gitu ya. Yang terakhir barangkali Yang menarik ini yang dikatakan Pak Arif tadi udah disinggung sama Bu Eki yang ikhlas tadi ya Bu Eki ya. Iyalah, itu semacam itu Pak Gatot. Belajar ikhlas karena emang tidak mudah juga sih gitu. Jadi saya nggak tahu kalau yang untuk lebih senior dari saya, tapi kalau seumur saya rasanya saya masih kadang-kadang ternyata berat juga ya gitu. Untuk ngerem nggak marah aja kadang-kadang susah. Aku kalau lagi juga gimana sih ini gitu ya. Tapi terus ya gimana orang memang yang diajak ngomong segitu gitu. Jadi kita yang mesti ngerem. Sebenarnya pandemi ini memaksa kita untuk buat itu. Gitu. Sebetulnya pandemi banyak hikmahnya loh Pak. Secara nggak sadar tuh banyak positifnya gitu ya, walaupun ada korban ya, kita turut lah dengan korban-korban yang terjadi, tapi banyak banget. Dan sebetulnya kadang-kadang saya suka mikir gini, ini sebetulnya udah dikasih tanda nih, kita nih harus benerin banyak hal gitu. Misalnya begini, sistem distribusi vaksin itu kan saya tahu tuh kelemahannya di mana aja gitu ya, karena dulu pernah ikut membantu mengerjakan juga. Ini harusnya dengan pandemi ini tantangan gitu, ini diberesin pelan-pelan gitu. Terus kadang-kadang yang lebih ini lagi, karena saya juga aktif di grup lingkungan sama Pak Sarwono Kusumaatmadja, saya bilang ini jangan-jangan cara bumi untuk merekonsiliasi menyeimbangkan kembali alam gitu, karena secara nggak sadar sebetulnya kita sudah terlalu banyak mengambil jatahnya makhluk lain gitu untuk matan manusia saja gitu. Jadi kadang-kadang orang kan suka padi banyak hamanya, banyak werengnya, kemudian kita sibuk nyari pestisida untuk ngebunuh wereng gitu. Padahal setelah saya pelajari kenapa wereng itu banyak, karena rantai makanannya sudah putus gitu. Jadi sebetulnya karena kalau nggak putus itu wereng itu nggak akan terlalu banyak menyerang padi gitu, karena semuanya berjalan gitu ya. Tapi ya dibutuhkan keikhlasan manusia untuk kemudian sadar bahwa oh ya kita memang sudah tidak bisa lagi semaunya gitu istilahnya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pandemi Bu ya. Iya. Iya. Wah ini seru nih ini. Ya sama-sama Pak Arif. Bu Ica nih biasanya atau Pak Niko atau Bu Ica dulu. Sesama ibu-ibu. Silakan. Pak Gatot. Ya. Pak Gatot. Ya, itu ya, Pak Ferhat udah dari tadi. Ya saya sudah tawarkan dari tadi Pak Ferhat, tapi kok mati ya ininya ya. Pak Ferhat. Oh kirain, soalnya raise hand. Silakan Pak Ferhat. Oh saya, kepencet kayaknya, tapi nggak apa-apa. Thank you banget. Aku enak nih dengerin Bu Egi cerita dengan semangat. Jadi banyak ini nih, banyak ngambil pelajaran juga. Makasih juga. Tadi juga presentasinya Pak Gatot juga bagus banget. Jadi banyak yang memang bisa saya ambil pelajaran dari diskusi kita. Saya cuma pengen sharing ini tentang bagaimana building honesty culture. Kebetulan saya tuh di organisasi itu sebetulnya cuma nggak besar, 10.000 karyawan. Terus bagaimana awal-awal saya bergabung itu memang banyak sekali kejadian-kejadian kayak fraud gitu ya. Jadi bagaimana mengurangi tingkat fraud yang ada di organisasi itu. Kalau yang dari pengalaman saya selama ini adalah satu yang paling penting itu yang tadi setuju bahwa peran dari pemimpin itu memang perlu. Jadi role model itu memang sangat-sangat dibutuhkan supaya orang bisa melihat bahwa di levelan top manajemennya itu, even sampai ke bawah, sampai even level di manajersnya, itu sesuai dengan apa yang kita expect dari core value tadi. Kemudian yang juga kita bangun itu adalah dari building sistem kontrolnya. Jadi kalau di tempat saya tuh kayak bikin SOP tentang maker checkernya, kemudian ada dual control, kemudian even kita minta mereka untuk sebagai yang self risk assessment juga. Jadi setiap kali ada mengakses sendiri sih resiko-resiko yang terjadi dari suatu proses bisnis itu, loophole-nya ada di mana sih? Nah itu yang kita lakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga pada waktu execution-nya. Jadi kalau kita
mendapati ada karyawan kita yang melanggar aturan, nah itu harus kita punish dengan standar. Artinya tidak membedakan kalau misalnya yang melanggar aturan itu adalah yang di top manajemen, kemudian kita tumpul di situ waktu execution-nya. Kalau yang di bagian di bawah itu kita betul-betul ya udah kalau emang harus di terminate misalnya. Nah itu diperlakukan dengan sama. Jadi case-case yang kayak yang kecil-kecil lah dulu yang awalnya adalah memang orang-orang akhirnya pada shock sih memalsukan misalnya medical claim misalnya. Nah itu juga harus kita bilang bahwa ini memang tidak benar walaupun dia hanya memasukkan misalnya 500.000 gitu. Tapi ya itu udah menyalahi aturan. Jadi hal-hal yang kecil pun kalau memang itu tidak sesuai dengan tadi integritas, honesty, ya kita harus kasih contoh shock terapi ke kalau saya di karyawan bahwa ini tidak benar dan tidak boleh dilakukan ke depannya misalnya. Atau sales melakukan mis-selling sehingga merugikan customer kita. Itu kan karena at the end ini kan kayak kalau di satu bisnis trust ya dari customer. Jadi kalau itu customer nggak trust lagi, bahaya nih untuk supaya kita nanti bisa grow bisnisnya. Kemudian juga ada beberapa case waktu itu mengupgrade nilai jaminan misalnya. Nah itu juga akhirnya kita lakukan, even kita sampai laporkan ke kepolisian misalnya. Nah itu alhamdulillah sih sampai sekarang sih lumayan menurun, tetap masih ada. Jadi tantangannya juga memang menghilangkan sampai 0 itu susah. Tapi ya untungnya mungkin skopnya tidak sebesar kalau kayak di BUMN atau mungkin ASN yang memang sangat kompleks. Ini cuma satu organisasi dengan 10.000, kalau memang bisa tadi mulai dari role model sampai eksekusinya benar, harusnya itu bisa dijalankan. Kemudian berkali-kali juga pasti ada kayak sosialisasi, indoktrinasi kayak ini core value yang harus kita tanamkan apa sih? Misalnya kayak setiap kali screensaver di komputer muncul kita lakukan itu untuk jadi orang bisa ngelihat bahwa oh ini core value kita apa loh. Nah, itu sih sebetulnya beberapa sharing yang mungkin bisa saya sampaikan. Tapi terima kasih banget tadi sharingnya dari Pak Gatot sama Bu Egi, sangat-sangat bisa menambah inilah alternatif saya juga untuk kedepannya supaya bisa lebih contribute ke organisasi saya. Itu sih. Thank you Pak Gatot. Terima kasih Pak Ferhat. Mungkin mau nambahin sedikit dari Pak Ferhat nih, ada contoh yang menarik nih Pak Gatot nih. Dulu mungkin puluhan tahun yang lalu ya, waktu saya masih muda itu, saya dan beberapa teman yakin dengan hebatnya sistem gitu. Jadi untuk mengurangi fraud itu kita harus membangun sistem gitu. Karena misalnya kalau kita cerita bahwa orang Indonesia kemudian menjadi disiplin pada saat pergi ke Singapura gitu ya. Sementara orang Singapura atau orang luar negeri ke Indonesia juga toh nggak disiplin juga gitu ya. Itu kan ini jangan-jangan sistem nih yang penting gitu. Jadi kita sistem kita yakin banget gitu. Dengan berjalannya waktu saya ketemu senior saya yang lain, saya diyakinkan betul sama dia gitu bahwa Bu Egi, the most important is the singer, not the song. Terus saya lama gitu mikir, apa iya gitu ya? Jadi maksudnya yang penting justru orangnya, bukan sistemnya. Saya masih nggak percaya gitu kan. Oh, kalau nggak ada sistemnya sama aja gitu. Kan tidak semua orang baik misalnya. Ada juga orang yang tidak baik. Atau ada orang yang baik, tapi karena sistemnya tidak baik, dia menjadi bergeser pelan-pelan. Itu yang saya sebut sebagai going native gitu ya. Gitu. Jadi pembodohan terstruktur di dalam sebuah organisasi. Karena orang itu, saya yakin semua orang lahir ke dunia itu baik. Gitu. Tapi memang karena kita besar di background yang berbeda, maka kita tumbuh di situ gitu. Jadi kalau kita puluhan tahun berada dalam sistem yang kurang baik, maka jangan-jangan prediksinya gitu, jangan-jangan kita akan menjadi nggak baik juga gitu. Itu alamiah banget gitu. Apa iya gitu ya. Terus akhirnya belakangan saya sekarang yakin bahwa iya juga kan. Jadi yang betul tuh yang ideal ya. Yang ideal adalah orangnya bagus gitu ya, hebat-hebat, pinter-pinter gitu. Kemudian secara spiritual juga dia cukup yakin dengan nilai-nilai baik gitu ya. Nah, at the same time sistem juga penting. Jadi tadi kalau cerita Pak Ferhat bahwa
ngebangun sistem itu sudah dimulai di perusahaannya, itu memang perlu gitu. Tapi mungkin rasanya sih gitu ya, kalau nggak tahu di sebuah organisasi lain biasanya tiap Jumat kan suka ada kultum gitu ya, 7 menit gitu. Tapi yang mendasar gitu, yang tadi mengingatkan atau mengajak bahwa yang ngingetin orang, oh iya ya gitu, jadi orang tuh kayak ada pemantiknya, oh iya ya kita tuh ternyata kita hidup di dunia ini buat apa gitu ya. Kita datang ke sini tuh tugasnya apa gitu, diturunkan ke bumi tuh tugasnya apa gitu. Kemudian oh iya ya ternyata kebutuhan kita nggak banyak. Sekarang kalau seumur saya kalau makan banyak malah jadi tidak benar gitu ya buat tubuh gitu kan. Nah itu pengingat-pengingat itu walaupun pendek gitu ya hanya berapa menit tapi rasanya penting karena itu akan memberikan kontribusi balik kepada sistem di dalam perusahaan supaya dia bisa berjalan dengan lebih baik lagi gitu. Ideal sih memang, tapi kan tentu saja kita semua berkumpul di sini memimpikan sebuah langkah-langkah kecil yang mungkin bisa ke arah yang lebih ideal. Saya yakin kita di sini semua juga tidak sempurna gitu ya. Tapi masih belajar dan ingin terus berbuat baik gitu. Itu sih. By the way, terima kasih nih Bu Ani. Saya dapat diksi yang berbeda dari Bu Ani. Jadi jangan pakai kata berjemaah. Oh benar juga gitu. Harusnya pakai berkomplot. Makasih Bu Ani. Thank you. Iya. Oke. Silakan. Itu saya lihat Ibu Ica mau menyampaikan atau siapa? Dari Boleh tadi saya, bapak-bapak terus. Wah, tapi saya bapak-bapak Pak Gatot. Bu Ica ya silakan Pak, silakan aja Pak. Kalau mau menyampaikan, nggak apa-apa bapak-bapak juga. Izin nih Pak Gatot. Ya, silakan. Ya. Menarik sekali ya tadi buku yang Pak Gatot ini dan ada etika. Kalau mungkin sebetulnya ide siapa yang membuat buku itu nggak ke Indonesia ya, dimana kalau Indonesia kata-kata itu konotasinya bisa sangat-sangat meluas gitu ya, sampai ke KPK, sampai ke integritas gitu ya. Oh ya by the way tadi terima kasih nih Bu Egi, ada sedikit mengenai terima kasih gitu ya. Itu terima kasih itu bukan perdebatan lagi, berantem tahun-tahun pertama pernikahan Bu. Benar-benar karena ada satu pihak yang merasa apapun dilakukan pasangannya, lawannya harus mengatakan terima kasih, gitu ya. Padahal nggak biasa di kita, itu bisa tahun 2 tahun itu berantem karena lupa mengucapkan kata itu. Oke, makasih. Ya masalah budaya ya. Oke, kemudian kenapa menarik ya? Karena tadi dikatakan apa sih jujur ya? Terus kemudian berlanjut ke apakah kebenaran? Nah ini sulit nih gitu nih. Saya mau sedikit sesuatu yang waktu itu saya anggap tidak benar ternyata kebenaran, yaitu mohon maaf balik ke 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu saya anak buah atau staf jauh lah di bawah dari Pak Habibie di PT DI. Pak Habibie itu kalau buat rapat dia senang mengundang anak-anak muda. Dia ngundang anak muda, saya ada di ruang rapatnya yang isinya rapat itu isinya bisa 50-60 orang. Dia bilang gini, 20 tahun dari sekarang, pesawat yang akan kita buat N2130 akan ada 200 yang terbang di seluruh Indonesia. Oke? Kita yang di belakang, yang anak muda ketawa-ketawa aja. Ini makin gila ini Pak Habibie. Ada 200 pesawat mau kita buat bisa dibeli. Siapa yang mau pakai pesawat sekelas ini, yang kita katakan sekelas ini, yaitu waktu itu Boeing 737. Mungkin nggak sih? Karena waktu itu yang punya pesawat sekelas Boeing 737 hanya kalau nggak salah hanya Garuda sama atau Garuda aja ya. Garuda, mungkin Mandala, Buruk, sama mungkin Merpati, hanya 4. Dan kenyataannya 15 tahun setelah dia mengatakan itu, Lion Air membeli 200 pesawat Boeing 737. Lion Air membeli 200. Itu saya baru, wah emang dia punya visi nih. Tapi pada saat itu, visi itu bukan suatu kebenaran. Gitu. Yang
karena ketidaktahuan kita gitu. Jadi apa sih jadinya kebenaran, apalagi di sini kejujuran. Kita waktu itu jujur, nggak ada yang percaya kata-kata dia gitu. Dan ternyata itu suatu kebenaran dan berseliweran udah ratusan pesawat 737 yang seharusnya kalau kata-kata Pak Habibie diikuti oleh seluruh bangsa, itu harusnya pesawat buatan PT-DI, yaitu N2130. Oke. Ini kebetulan di sini ada orang KPK, ada orang-orang yang sangat-sangat bukan religius, ya, mengerti etika lah. Saya mau sedikit curhat nih. PT-DI itu sekarang sudah mengumumkan bahwa telah mendapat sertifikasi N219 dan berencana membuat N219 amfibi yang bisa mendarat di air. Nah, sebagai orang yang cinta PT-DI, by the way saya dapat beasiswa di PT-DI untuk melanjutkan pendidikan. Tapi saya tahu bahwa N219 amfibi itu sesuatu pemborosan, sesuatu yang tidak akan terjadi, dan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan karena akan buang uang beberapa ratus miliar. Gitu. Faktanya gampang, di dunia tidak ada pasar untuk amfibi. Kalau pernah, mungkin bapak ibu-ibu berapa kali sih pernah terbang pakai pesawat amfibi? Saya belum pernah. Gitu ya. Dan saya orang tua saya di TNI AU dari umur 3 tahun saya ikut diajak terbang sampai sekarang saya belum pernah lihat pesawat amfibi maupun naik pesawat amfibi. Jadi tapi itu jadi sesuatu yang serius. Pertanyaan saya, ini masuk nggak etis atau masuk korupsi atau sesuatu yang harus kita stop ya? Gitu. Apa harus jadi whistleblower ya? Seperti itu. Tapi tadi balik lagi, apakah yang saya sampaikan ini suatu kebenaran? Ini yang pertanyaan saya yang terutama keluar dari bukunya Pak Gatot dan Bu Egy begitu fasih dan begitu jelas ya menjelaskan mengenai orang yang tepat. Bagaimana sih kita? Makasih. Iya, makasih. Silakan Bu Egy. Orang yang tepat untuk berbicara. Mati itu. Sorry. Saya sih pernah baca buku, katanya dalam konteks ini tuh memang kayak kebenaran itu menjadi relatif ya. Karena yang dulu kita pikir nggak mungkin gitu menjadi mungkin gitu. Mungkin contoh, kalau saya nggak tahu secara teknis pesawat gitu ya, tapi memang waktu dengar waktu saya ke Batam, Pak, saya sebetulnya sempat merenung juga gitu pada saat saya melihat semacam bendungan air tawar yang dibangun oleh Pak Habibie sebagai bagian dari landscape pulau itu gitu ya. Terus saya waktu itu bertanya untuk apa gitu. Tapi setelah tahu ceritanya bahwa Batam begini, Batam begitu, oh jangan-jangan beneran perlu gitu. Jadi kadang-kadang kita juga saat itu kita mikirnya kayaknya nggak perlu gitu, nggak taunya ternyata perlu gitu. Nah terus dalam konteks lain misalnya zaman dulu kita nggak pernah kebayang bisa melakukan komunikasi secara jarak jauh atau kayak sekarang rapat dengan pakai teknologi begini gitu kan dulu nggak kepikiran gitu. Terus kalau misalnya ada film Star Wars gitu, kita kan ini film apa sih? Saya nggak begitu suka kebetulan film-film yang begitu gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka ini film apa sih nggak jelas nih, kayaknya nggak mungkin terjadi gitu. Terus ada yang teman saya ada yang bilang, ih jangan begitu, siapa tahu satu saat terjadi. Dulu juga kita nggak pernah ngebayangin telepon itu bisa jarak jauh gitu-lah. Gitu. Jadi memang mungkin pada konteks ini memang ada relativitasnya gitu kali ya yang kita nggak tahu, dan memang tidak semua orang punya level visi yang cukup jauh sih, dan itu nggak bisa dipaksakan menurut saya gitu ya, karena ada beberapa pemimpin yang memang dia bisa ngelihat kita nggak gitu. Jadi dan itu terasa. Tapi mungkin saya juga punya pertanyaan Pak Gatot, apakah ini bisa dilatih gitu? Saya nggak tahu. Kenapa sih orang itu kok bisa ngelihat jauh banget gitu? Kita kok enggak gitu. Nah, apakah kita kemudian bisa melatih diri supaya kita juga punya kemampuan yang sama gitu? Nah, itu yang kayaknya sih saya nggak bisa menjawab kalau terkait dengan amfibi tadi, Pak. Saya manggilnya Pak apa nih? Pak Satya ya?
Iya Pak Satya. Satya dulu. Soalnya namanya ada Saya IG-nya. dulu stafnya Pak Gatot saya Pak. Bisa aja nih suka merendah nih Pak Satya nih. Ini menarik ya diskusinya. Tanpa terasa kita udah jam mendekati 9:30, tapi intinya ini mungkin hal-hal yang sifatnya teknis atau sebenarnya bukan teknis ya, visionary. Memang kita seringkali tidak bisa menjawab karena memang hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat ke depan, yang mungkin pada saat dia melihat juga dia sendiri masih gamang gitu ya. Jadi artinya ya saya selalu memakai contoh yang Indonesia banget gitu. Waktu itu kira-kira 30 tahun yang lalu ada yang punya mimpi bahwa dia akan menjadi perusahaan yang menjadi produsen instant noodle terbesar di dunia. Dan memang 20 tahun kemudian tercapai gitu. Jadi grupnya Indofood dengan merek macam-macam ya, tapi ternyata tercapai gitu loh. Artinya waktu itu kita mungkin ngeremehin, walaupun di luar negeri nggak pakai merek itu, pakai lain, tapi ternyata kalau di total dia adalah produksi instan noodle-nya terbesar di dunia. Dan kita juga melihat orang gila seperti Elon Musk gitu ya. Jadi itu juga sebetulnya ada pemikir yang tahun 60 dia udah menulis artikel di Harvard Business Review, Marketing Myopia, Ted Levitt namanya. Jadi dia udah memprediksi bahwa kita ini terlalu banyak dikotak-kotakin dengan jenis bisnis kita, marketing kita nggak mikirin apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer gitu. Jadi semuanya itu bertransformasi dan ini menjadi menarik, dan menurut saya Elon Musk itu menjawab pertanyaan Ted Levitt tahun 1960 yang lalu gitu. Jadi saya udah lahir apa belum? Saya kayaknya belum lahir itu. Tapi ada di kolonial sih. Oke, mungkin karena waktunya udah malam, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan atau bahasan singkat mungkin. Saya mau menambahkan Mas Gatot. Oh silakan Bu. Sedikit salam aja. kenal. Bu, salam kenal. Senang banget tadi mendengar semua sharingnya, itu banyak sekali subjek yang saya bisa belajar. Mestinya lebih lama lagi Bu Egy. Oke, tapi kita tadi berbicara tentang core values yang menurut saya setiap perusahaan itu atau setiap organisasi harusnya punya. Tapi bagaimana core values itu bisa diterapkan dan dijalankan oleh para karyawannya? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Tadi disebutkan bahwa it's not the singer but the song gitu kan ya Bu ya? It's not the song but the singer. Iya. Kata teman saya. Iya betul. It's not the song but the singer. Ya. Yang tapi kemudian ditambahkan lagi bahwa dua-duanya memang sangat penting. Perlu, ya sangat penting. Karena kalau menurut saya manusia itu kan pada dasarnya dia akan melakukan sesuatu yang dia mendapat reward, ya. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi dia tetap dibiarkan aja, atau bahkan mendapatkan reward, dia akan terus-terusan melakukan itu, gitu. Jadi tadi ada punishment sama apresiasi, itu juga menurut saya penting sekali, bahwa sistem untuk reward itu juga harus diatur sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan core values-nya, maka dia sebaiknya diapresiasi. Kalau yang tidak sesuai ya dia harus mendapatkan peringatan atau dapatkan punishment. Begitu aja saya itunya tambahannya. Makasih. Iya, mungkin saya mau sedikit ngasih contoh ini yang saya alami beneran nih di level RT nih ya Bu ya. Tadi Ibu bicara insentif ya. Sampai saya suka berpikir sampai sekarang gitu, bahwa setiap orang tuh di Indonesia, kita bicara bangsa ya, kesannya kok kayaknya harus selalu ada insentif untuk melakukan sesuatu. Itu saya agak bingung sampai sekarang. Contohnya gini, kalau yang kebetulan dia memang agak kontra dengan values gitu ya insentif itu menjadi relevan. Tapi yang menarik adalah waktu itu contohnya gini,
Jadi kita buka posyandu di di RT kita gitu ya, kerja bareng dengan dulu sama istrinya Pak Renal Kasali karena saya tetanggaan. Kita bikin gratis. Jadi setiap bulan itu ibu-ibu itu dikontrol ininya kehamilannya gitu. Itu udah dikasih pengumuman, dipanggil, tetap nggak mau datang. Gitu. Padahal pemeriksaan kehamilan setiap bulan itu kan penting. Ini kita bicara di kampung ya Bu ya, karena rumah saya kebetulan di kampung, di mana masyarakatnya belum seperti orang kota lah gitu. Jadi dia tidak merasa penting untuk mengecek kehamilan setiap bulan gitu. Sudah kita udah dari dulu kayak gini kok gitu ya. Ibu saya juga dulu sama dukun bayi nggak masalah misalnya gitu. Jadi setiap bulan di rumah baca itu kita adakan posyandu apa segala macam, nggak ada ibu-ibu yang datang, tidak ada. Terus akhirnya digojok-gojok lagi gitu, ayo, sedikit yang datang. Terus akhirnya kita mikir gimana ya caranya supaya ibu-ibu ini sadar, karena ini kan ibu-ibu tetangga kita ya gitu. Terus akhirnya, gini aja, kita coba yuk, dibikinin goodie bag. Goodie bag-nya itu isinya mari regal sebungkus apa gitu ya. Terus, oh my God. Diumumin ibu-ibu kalau datang memeriksakan kehamilan pulangnya akan bawa goodie bag. Datang tuh gitu. Jadi menurut saya untuk sesuatu yang baik saja gitu ya, itu harus ada insentifnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang level capacity masyarakatnya yang memang terlalu jauh? Jadi pengetahuannya belum cukup untuk bisa menjawab bahwa itu penting gitu ya. Gitu. Jadi kapasitasnya masih terlalu rendah, atau memang secara karakter manusianya memang tidak peduli dengan nilai-nilai gitu. Artinya dia tidak merasa penting untuk mengecek kehamilan mereka gitu. Jadi kadang-kadang reward itu memang bentuknya insentif itu at some point di Indonesia tuh masih sangat relevan Bu gitu. Menurut saya itu. Ya, setuju Bu. Seru nih, pada level RT pun seperti itu. Oke, ini ada Om John mau bertanya atau menyampaikan. Selamat malam teman-teman ya. Saya singkat saja. Nanti tolong saya minta pendapat. Kalau saya melihat dari sisi saya itu ada dua ya. Satu itu adalah dari segi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya begini, ini berpacu kepada apa yang dikatakan topik malam ini adalah mengenai honesty, absolute honesty. Begini Pak, kalau saya perhatikan, yang kurang itu adalah apa? Punishment untuk hal-hal yang dilakukan yang tidak benar, seperti korupsi dan ketidakjujuran. Dan di negara kita ini, punishment-nya itu kurang Pak, secara fisik. Coba kita bandingkan negara lain seperti China. China itu paling gila korupsinya, tapi hukumnya luar biasa. Kedua, hukuman itu secara fisik. Kemudian ada lagi hukuman secara moralitas. Mengapa? Karena di Republik Indonesia dan juga di masyarakat kita, orang yang melakukan korupsi itu dianggap wajar-wajar saja. Tidak secara moralitas itu dilecehkan atau bagaimana. Nah ini menurut pendapat saya. Saya minta pendapat, apakah benar nggak pendapat saya. Kedua, ada yang namanya saya sebut preventif. Preventif itu menurut saya dari kecil itu sudah harus diajarkan mengenai kejujuran. Ya yang diceritakan adalah dari segi moralitas. Saya mengerti itu agama. Tapi menurut saya mungkin di sekolah harus lebih ditekankan. Contoh, di kurikulum kita itu tidak diajarkan mengenai etika, Bu. Contoh, saya dulu sekolah di Amerika itu ada namanya etika bisnis. Kita harus ambil itu business ethics. Kemudian sekarang di kurikulum Indonesia tidak ada mata pelajaran budi pekerti. Jarang. Tapi semua yang diajarkan adalah sesuatu yang berbau material. Nah, saya ingin menanyakan apakah hal ini benar atau tidak. Terima kasih, itu aja Pak atau Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Bu Eki, ini luar biasa. Hebat. Iya, yang pertama tadi, aduh maaf saya agak lupa. Yang pertama tadi poinnya apa ya Pak? Saking sibuk nyatet yang kedua. Punishment-nya itu tidak cukup berat. Ya betul. Saya setuju Pak. Untuk konteks Indonesia kita memang masih terus bebenah gitu. Bahkan saya suka kadang-kadang kalau udah pada level agak pesimis juga saya bilang sama teman-teman gini. Kan kita ngebantuin sektor pendidikan, sektor kesehatan gitu. Kemarin saya baru
selesai ngurusin telemedicine misalnya ya. Nanti kadang-kadang sebelumnya saya bangun KPK, kemudian bantuin aparat penegak hukum dan segala. Setelah saya potret gitu, segala sektor di Indonesia itu memang jadi tanda kutip sulit untuk maju kencang gitu ya, karena memang kelemahan pada judiciary level. Kan ada 3 pilar ya Pak ya, pilar eksekutif, yudikatif, sama legislatif gitu ya. Kita nih boleh dibilang sekarang posisinya yang agak kuat itu eksekutif gitu sebetulnya. Nah, di legislasi mungkin tiga fungsi legislasi itu masih harus terus ditingkatkan lagi gitu ya. Di level yudikatif itu jauh lebih agak di belakang. Nah, itu tapi saya nggak mau maido gitu, karena dulu tuh gini Pak, ada cerita. Kalau saya nonton TV, kemudian seorang hakim menjatuhkan keputusan tidak bersalah kepada perkara yang kita prediksi sebagai masyarakat itu bersalah, saya akan banyak dengerin komentar dari teman-teman, wah tuh hakimnya nggak bener tuh gitu kan ya. Karena ekspektasi masyarakat harusnya putusannya bersalah, tetapi kenapa hakimnya bilang tidak bersalah atau memutuskan tidak bersalah. Kemudian kita berprasangka buruk dengan bilang bahwa ini pasti hakimnya main-main gitu kan ya. Nah, pada saat saya ngebantuin sektor peradilan waktu itu 3 tahun, saya jadi tahu masalahnya. Dan ternyata prasangka itu salah gitu. Kenapa? Karena capacity di sini masih kurang. Contohnya gini, setelah saya pelajari, hakim itu tugasnya memutuskan. Tapi pada saat memutuskan, kan dia harus punya banyak bukti-bukti yang disodorkan oleh jaksa misalnya ya. Manakala buktinya itu tidak banyak, atau bahkan kurang sekali, maka dia akan memutuskan tidak bersalah. Jadi kalau gitu yang salah hakimnya apa jaksanya misalnya gitu ya. Terus setelah saya pelajari lagi, kenapa jaksa buktinya kurang? Kita pelajari lagi, kemudian dulu kalau nonton TV kan ini pasti jaksanya bercanda nih gitu. Ternyata enggak juga, ternyata lagi-lagi capacity-nya kurang gitu. Jadi misalnya bicara kejahatan yang terorganisir, begitu terorganisir gitu ya. Jadi kejahatan terorganisir kan knowledge-nya udah di sini Pak. Tapi capacity aparat kita masih di sini gitu. Jadi masih banyak banget yang harus dikejar. Bicara misalnya soal kejahatan terorganisir yang melibatkan transaksi keuangan yang begitu modern dan kompleks gitu. Tapi ternyata waktu itu training jaksanya setelah saya lihat gitu ya, anggaran untuk trainingnya apa sih gitu. Saya petakan ya memang jadi kurang gitu. Jadi itu jadi sangat menarik memetakan gap itu. Nah, jadi kalau tadi Pak John bilang bahwa kelemahannya di situ di aspek penegakan hukumnya, saya setuju Pak. Tapi memang saya harus juga bilang bahwa sebetulnya ini masalah capacity at some point gitu. Jadi kita harus juga percaya bahwa setelah saya masuk kemana-mana gitu, sebetulnya orang baik itu masih jauh lebih banyak dari orang yang nggak baik. Orang baiknya banyak banget Pak gitu. Cuma memang tadi ya training orangnya juga mesti on track gitu supaya orangnya juga bisa lebih baik. Tadi Pak yang dari Pak Satya ya yang bilang di organisasinya itu kan kalau bisa training-trainingnya mengarah kepada hal-hal yang lebih komplit gitu. Nah itu penting gitu. Jadi penegakan hukum kita memang at some point kapasitasnya masih banyak yang harus kita bantuin untuk bisa improve gitu. Jadi saya senang banget membantu supaya improvementnya itu terjadi. Nah yang kedua preventif. Di sekolah kita nggak belajar soal budi pekerti. Ini saya nih Pak, sayangnya udah tua begini gitu ya, baru sadar bahwa harusnya SD itu nggak usah belajar. SD itu nggak usah belajar. SD itu kerjanya main. Kasih dia main aja. Tapi main yang benar, yang pakai aturan. Gitu. Setuju. Bu Ica bilang, itu kenapa gitu? Karena waktu pertama kali saya punya question, itu waktu saya ngantar anak saya TK. Waktu itu anak saya antar ke sekolah TK, kemudian saya ngelihat temannya anak saya itu berantem dengan temannya sendiri. Kenapa? Berebutan gantungan tas. Gitu. Gantungan tas itu diperebutkan sampai akhirnya anaknya berantem. Karena kewajiban setiap anak harus menggantung tasnya di kayak apa sih namanya tuh rak gitu ya gitu. Terus saya mikir ya kenapa kok gini gitu. Terus saya penasaran, saya cari contohnya analogi, ketemu sekolah di Perancis sama TK juga lah kurang lebih gitu. Nah, yang terjadi di Perancis adalah rak itu dibikin jumlahnya sama dengan jumlah murid. Itu satu. Jadi mereka punya locker sendiri-sendiri. Anak TK kan belum bisa baca kan?
di pintu lokernya dikasih foto. Jadi si anak diajari bahwa kalau kamu naruh tas harus sesuai dengan foto kamu dan jumlah lokernya sama dengan jumlah muridnya. Di Indonesia yang terjadi, kita tidak cukup menyediakan lokernya 10, jumlah anaknya 12. Ya yang 2 bingung, padahal dikasih kewajiban bahwa setiap anak harus masukin tasnya di lokernya misalnya. Terus udah gitu nggak dikasih foto, anak-anak bingung. Jadi punya gua di mana? Berantem sama temennya gitu. Jadi di Indonesia ini yang kurang kan hal-hal kayak gitunya. Akhirnya kemudian sejak saya tahu knowledge yang ada di sekolah Perancis, saya terapkan di TK anak saya ini. Kenapa nggak ditambahin 2 lagi raknya? Kasih foto di sininya gitu. Jadi setiap anak tidak ada lagi berantem gitu. Nah, jadi SD itu menurut saya kasih dia main aja terus. Tapi diajarin yang benar, bagaimana caranya antri, kalau kita nge-benchmark ke sekolah-sekolah di Jepang, Pak, perhatiin deh, itu jauh lebih, aduh kayaknya saya jadi sedih gitu ya, karena begitu hebatnya pendidikan di sana di level dasar, karena menurut saya sekarang ngertinya sekolah perguruan tinggi, S2, itu nggak penting di dalam membentuk basic values gitu ya, SD itu paling penting, jadi TK sama SD. Gitu. Jadi once mereka tahu yang tadi Pak katakan budi pekerti ya, nilai-nilai yang baik, menolong orang, appreciate temennya, menolong temannya gitu, itu nanti kesananya sih gampang gitu. Nah di kita ini kan SD dipaksa harus sudah bisa baca, matematikanya harus berapa Bu Ice, gitu-gitu. Jadi beban kurikulumnya memang berat gitu. Jadi saya pernah baca Pak John, mungkin Pak John kan pernah di Amerika ya, di negara bagian mana gitu, itu sampai umur 8 tahun malah mereka nggak belajar ke sekolah, tapi mereka nggak belajar itu apa namanya pelajaran-pelajaran yang berat gitu. Jadi memang benar-benar cuma main aja. Terus dibully, dimaki-maki sama negara bagian lain gitu, seolah-olah negara bagian ini nggak benar gitu karena TK itu nggak dikasih ajaran. Tapi mereka begitu yakin dan akhirnya dari hasil riset justru hasilnya akan lebih baik pada saat mereka dewasa. Jadi Pak John kalau ditanya bagaimana pendapatnya, saya setuju. Makasih. Bu Egi, mengenai jumlah rak tadi itu bisa ada rasional lain lagi. Jadi pendidikan di Indonesia sengaja raknya jumlahnya 10, siswanya raknya 8, masih muda dikasih kesempatan berkompetisi bahwa dunia ini sangat terbatas. Selalu ada hikmah ya Pak. Selalu ada yang berpikiran seperti itu gitu. Iya. Wah ini seru banget nih. Kayaknya kalau nggak dibatasin bisa ini. Tapi nggak apa-apa. Mungkin satu lagi kalau ada yang mau berkomentar. Pak Niko nih kayaknya. Atau siapa? Ada? Cukup? Cukup ya? Udah cukup malam. Sudah. Ini cukup lama ini diskusinya. Baik, terima kasih teman-teman atas apa. Mas Aditya mungkin ada nambahin satu komentar? Cukup Pak, cukup. Oh cukup, oke. Ya baik teman-teman, sebelum kita akhiri, jadi ini catatan saya banyak banget, tapi saya kompres gitu ya. Jadi saya kaitkan dengan buku. Jadi pertama mengenai dialog ya, karena dialog tadi Bu Egi mengatakan dialog itu capek banget ya, tapi dengan dialog yang tadi ceritanya di pinggir kolam renang ya, sampai 1 jam, akhirnya suatu hal yang besar itu bisa disepakati bahkan oleh pimpinan tinggi. Jadi kesimpulannya dialog itu walaupun berat, tapi worth it gitu ya. Jadi benar-benar memang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, tadi ada pelajaran yang menarik sekali. It's all about the singer ya, all about role modeling ya. It's not about the song. It will be better if the song and the singer itu sinkron gitu ya. Jadi ini pelajaran yang menarik sekali. Jadi artinya leadership itu sangat penting sekali. Apalagi leadership dengan ditambahi ini juga sistem yang kokoh. Ya tadi Pak Ferhat juga menceritakan bagaimana fraud itu bisa menurun karena adanya kombinasi antara kedua hal ini. Nah, yang terakhir yang saya catat adalah mengenai bagaimana kita bisa menanamkan pendidikan budi pekerti ya. Jadi yang tadi pertanyaan dari Pak John tadi menarik sekali dan itu bisa merangkum semua dari 6 yang kita bahas tadi dari buku ini. Jadi mulai dari tell the truth sampai ke yang terakhir membangun platform integritas. Jadi ini malam ini menurut saya ini yang
bisa dibilang paling panjang gitu, karena sampai berapa 1 jam 45 menit. Tapi saya yakin ini banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita kita ambil malam ini, terutama untuk bangsa kita tercinta ini. Dan saya senang sekali malam ini kita punya tamu yang benar-benar Indonesia banget dan sangat memahami Indonesia. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, saya pengen juga dari Ibu Egy mungkin ada sepatah atau 3 patah kata untuk sedikit summary aja mengenai diskusi kita malam ini, apapun itu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ada sedikit poin. Pertama, memang harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi pertama tadi ya, kita dalam posisi yang terus belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ya kayak tadi keimanan lah, suka naik suka turun. Jadi dalam melakukan pekerjaan di kantor kita masing-masing ya kita juga belajar. Mudah-mudahan pengingatnya juga selalu kita bawa gitu ya. Jadi terbiasa ikhlas itu sudah menjadi standar tersendiri lah gitu. Nah, itu menjadi dasar bagi semuanya. Kemudian secara komunitas di grup kecil misalnya di perusahaan atau apa, kita juga jangan bosan-bosan menularkan kepada teman-teman gitu ya, karena mudah-mudahan kalau kita biasa menularkan pengingat-pengingat kita yang sudah kita miliki tadi, maka teman-teman akan ke bawah gitu. Makanya saya juga waktu diundang Pak Gatot malam ini saya seneng gitu, karena saya pengen cerita aja sih bahwa sebetulnya mengingatnya kedua hal tadi gitu, sama-sama berpikir untuk apa kita datang ke dunia dan kemudian ternyata kebutuhan kita tidak banyak. Jadi kalau begitu untuk apa lagi, tugas kita adalah membuat semua orang bahagia dan membuat bumi ini menjadi terjaga. Itu penting gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah as a nation gitu ya. Karena kita bicaranya tadi di dalam kantor kita sudah oke lah dengan segala macam tantangannya, tapi kalau bicara bangsa tentunya akan lebih gede lagi dan tingkat kompleksitasnya itu luar biasa gitu. Tapi menurut saya sih kita konsisten aja jalan di tempat yang menurut kita yakini bahwa itu benar gitu ya. Nggak usah takut dengan rezeki yang akan berhenti gitu, karena saya selalu ngasih contoh cicak aja nggak ada yang ngurusin, tapi dalam pengertian manusia nggak ada yang ngurusin cicak gitu ya, tapi dia nggak pernah mati tuh, dia matinya kejepit pintu misalnya gitu ya, tapi rezekinya dia tuh udah ada yang ngatur. Jadi kita juga sama kayak gitu, jadi kita harus yakin bahwa nggak usah takut. Dan saya kebetulan beberapa tahun terakhir ini juga melatih diri untuk supaya tidak khawatir, tidak bersedih gitu. Itu kan sebetulnya ayat yang ada di Quran gitu ya. Jangan khawatir, jangan bersedih, karena kita itu ada yang ngurus gitu. Nah, ini juga sama mungkin dalam berbangsa kita juga nggak usah khawatir, nggak usah bersedih gitu. Dulu saya pernah kejadian saya begitu khawatir karena anak saya mau naik angkot gitu ya, karena kita pulang dari luar negeri habis sekolah, terus saya bingung dengan konteks Indonesia yang ruwet dan macet gitu. Jadi saya takut anak saya naik angkot, saya mau anterin. Akhirnya kata suami saya, jangan, biar saya ambil cuti selama 4 hari, dia nganterin anak saya pulang pergi ke sekolah supaya dia bisa dilepas setelah 4 hari gitu ya. Terus setelah 4 hari mereka udah bisa naik angkot, saya tenang, suami saya tenang, tapi terus saya masih khawatir. Suami saya bilang, kenapa kamu harus uring-uringan dan khawatir begitu? Iya, soalnya kan aku nggak tahu tuh nanti di jalan begini, biasalah emak-emak gitu kan. Suami saya cuma bilang, dia ada yang jaga, jadi kamu tenang saja, doa aja. Terus ada yang jaga, Allah jaga mereka, Allah tuh udah ngurus mereka, jadi kamu gak usah terlalu khawatir. Oh benar. Jadi mungkin dalam konteks berbangsa, akhirnya kita harus tadi ya terus belajar ikhlas gitu, dan terus berdoa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar maju dan dihitunglah oleh negara lain. Itu aja. Amin. Ya. Makasih, ini penutupannya bagus sekali. Jadi jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Saya setuju sekali dan itu ada hadisnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah selalu konsisten hadir di acara ini. Saya sependapat dengan Ibu Egy bahwa tadi loh masalah janjian di jembatan hati. Satu orang yang datang jam 3 pagi pun hanya satu orang datang, ya udah berangkat. Ya memang harus begitu. Termasuk bedah buku ini, Bu. Kalau yang datang cuma 5 orang juga tetap jalan. 1 orang aja jalan, apalagi 5 orang gitu. Jadi terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang benar-benar mandiri dan dihormati di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Bu Egi. Terima kasih. Makasih Pak Gatot. Egi, makasih banyak ya. Ya. Saya izin pamit ya. Ya, monggo. Makasih Pak Egi. Makasih Pak Gatot. Pak Bowo. Makasih teman-teman. Aduh, belum sempat bicara tadi ya Pak Wibowo. Nggak apa-apa. Senang dengerin. Bagus. Masya Allah. Sampai dulu Pak Gatot ya. Makasih Pak Gatot. Baik, Saya juga jadi pendengar Pak. Oh iya nih Pak Niko nih. Biasanya bicara Pak Niko. Senang Pak mendengarkan, belajar. Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Pak Niko. Pak Niko masih on? Masih. Oke.